Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi nih di videonya Bu Lucy. Kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran tema 6 subtema 1 ya. Sekarang kita akan membahas materi ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang daur hidup hewan yang mengalami metamorfosis. Oke, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba sekarang kalian perhatikan gambar di layar kalian. Pasti kalian tahu ya, hewan lucu dan menggemaskan satu ini. Ya, pus alias kucing. Dari gambar kita bisa tahu nih bahwa kucing ini melakukan proses pertumbuhan. Dari bayi kucing, kemudian tumbuh menjadi kucing remaja. Kemudian kucing ini tumbuh lagi menjadi kucing yang dewasa. Nah, pertumbuhan ini tidak hanya dilakukan oleh kucing tahu, namun setiap makhluk hidup itu pasti mengalami pertumbuhan dan setiap makhluk hidup pasti mengalami daur hidup. Apa ya daur hidup itu? Daur hidup adalah tahapan pertumbuhan yang dilalui oleh setiap makhluk hidup dari kecil hingga besar, dari muda hingga menjadi dewasa. Daur hidup itu dialami oleh manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti mengalami daur hidup. Termasuk manusia ya, kita pasti mengalami daur hidup. Dari kita bayi menjadi anak kecil. Dari anak kecil tumbuh menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, lalu menjadi tua. Nah, itu adalah daur hidup. Nah, hewan memiliki daur hidup yang beragam. Ada hewan yang terlahir dengan bentuk mirip dengan induknya. Tapi ada juga nih hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk tubuh. Nah, perubahan bentuk tubuh inilah yang disebut sebagai metamorfosis. Ya, metamorfosis adalah tahapan pertumbuhan di mana terjadi perubahan bentuk tubuh pada hewan. Namun, ada nih hewan-hewan yang tergolong reptil, mamalia, ikan, dan burung. Ini adalah hewan-hewan yang tidak bisa mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Nah, sekarang coba kita amati gambar berikut ini. Di sini ada daur hidup kupu-kupu dan juga daur hidup belalang. Coba kalian bisa tahukah perbedaan dari kedua daur hidup ini antara kupu-kupu dan belalang? Coba Bu Lucy kasih waktu 5 detik ya untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5, tet. Sudah ketemu jawabannya? Nah, coba kalian perhatikan deh di daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu ini dimulai dari tahap apa nih? Ya, dari tahap telur. Jadi setelah kupu-kupu kawin, kupu-kupu betina ini akan bertelur. Nah, bertelurnya itu pasti di daun ya. Nah, telur ini akan menetas nih menjadi larva atau yang kita sebut sebagai ulat. Nah, ulat itu akan memakan daun hingga dia tumbuh menjadi besar. Nah, ulat ini kan akan menghasilkan liur nih. Liur ini dapat membentuk benang-benang halus. Nah, benang-benang halusnya ini akan membentuk yang namanya kepompong. Kepompong atau pupa. Jadi, setelah ulat tambah besar, ulat ini akan membungkus dirinya pada yang namanya kepompong atau pupa. Nah, kepompong ini diam dan gak makan sampai beberapa waktu. Kemudian, kepompong ini akan mengalami perubahan bentuk tubuh, sehingga akan menjadi kupu-kupu. Nah, ini adalah daur hidup kupu-kupu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat daur hidup belalang. Belalang juga dimulai dari telur. Kemudian, setelah telurnya menetas, akan membentuk nimfa. Berbeda ya dengan kupu-kupu. Ketika kupu-kupu, telur ini akan menetas membentuk ulat atau yang namanya larva. Tapi beda dengan
belalang. Belalang ini ketika menetas akan membentuk nimfa. Apa itu nimfa? Nimfa itu adalah belalang kecil, ya, belalang yang ukurannya kecil, tapi dia tidak memiliki sayap. Nah, bisa kita lihat dari belalang ini kecil hingga dewasa, bentuk tubuhnya itu sama, itu sama-sama seperti belalang. Nah, inilah yang disebut sebagai metamorfosis. Ada metamorfosis yang setelah menetas, tubuh hewan tersebut berbeda dari induknya. Ada juga yang sama dengan induknya. Nah, ini perbedaannya. Kalau kupu-kupu ketika menetas, dia berbeda dengan induknya. Sedangkan belalang, dia sama. Namun, ada beberapa bagian tubuhnya yang berbeda. Contohnya pada sayap, ya. Pada nimfa ini belum ada sayapnya. Nah, metamorfosis yaitu tahapan pertumbuhan di mana terjadi perubahan bentuk tubuh pada hewan. Metamorfosis ini dibedakan jadi dua. Ada metamorfosis sempurna, ada juga metamorfosis tidak sempurna. Nah, metamorfosis sempurna itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengalami perubahan bentuk tubuh dari menetas hingga dewasa. Jadi, metamorfosis sempurna ini diciri-cirikan saat menetas, hewan ini akan berbeda dengan induknya, ya, mengalami perubahan bentuk tubuh dari menetas hingga dewasa. Nah, yang kedua, metamorfosis sempurna ini pasti mengalami fase kepompong atau fase pupa. Nah, kebalikannya dengan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, ciri-ciri yang pertama yaitu bentuk tubuh dari menetas hingga dewasa itu sama. Seperti belalang tadi. Belalang tadi menetas, kemudian menjadi nimfa atau belalang kecil. Bedanya, belalang kecil ini tidak punya sayap dibandingkan dengan belalang dewasa. Itu saja. Tapi bentuknya tetap sama, yaitu belalang. Nah, yang kedua cirinya yaitu pada metamorfosis tidak sempurna, tidak mengalami fase kepompong atau fase pupa. Nah, ini adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada kupu-kupu. Ya, kupu-kupu berawal dari telur, kemudian ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Yang kedua ada hewan honey. Honey bee itu apa ya? Lebah. Ya, lebah itu juga termasuk hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Dari telur kemudian menjadi larva. Larva menjadi pupa, kemudian menjadi bee dewasa atau honey dewasa. Nah, yang selanjutnya itu katak. Nah, katak juga termasuk hewan yang bisa melakukan metamorfosis sempurna. Namun bedanya pada katak ini tidak terjadi pupa, ya, namun terjadi perubahan bentuk tubuh yang berbeda gitu. Pertama dari egg-nya, dari telurnya. Telur berubah menjadi kecebong menjadi katak berekor. Nah, kemudian menjadi katak muda, lalu terakhir menjadi katak dewasa. Semua berbeda bentuk tubuhnya. Setelah itu ada juga nyamuk. Nyamuk juga termasuk metamorfosis sempurna, ya. Dari telur menjadi jentik-jentik. Nah, jentik-jentik menjadi pupa, lalu menjadi nyamuk dewasa. Nah, ini kita harus perhatikan nih, kalau nyamuk itu tinggalnya itu di dalam, bertelurnya di genangan air biasanya. Jadi ketika kalian di rumah ada genangan air, sebaiknya dibuang, ya. Khawatir akan menyebarkan banyaknya nyamuk di sana. Lalu metamorfosis sempurna selanjutnya terjadi juga pada lalat. Dari telur berubah menjadi belatung. Belatung menjadi pupa, kemudian menjadi lalat dewasa. Oke, sekarang kita akan melihat metamorfosis tidak sempurna. Hewan-hewannya yaitu terjadi pada kecoa, ya.
Dari telur langsung menjadi anak kecoa. Kemudian langsung menjadi kecoa dewasa. Begitu juga dengan belalang. Dari telur menjadi nimfa, lalu menjadi imago. Imago ini artinya serangga dewasa gitu ya, yang matang gitu. Nah, selain kecoa, selain belalang, metamorfosis tidak sempurna juga terjadi pada jangkrik. Nah, kalian bisa lihat daur hidupnya dari telur menjadi nimfa, nimfa menjadi imago. Nah, seperti itu. Ya, sekian materi IPA kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.